Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Sebagian orang menilai MotoGP akan tak menarik jika yang menang terus-terusan Marc Marquez dan Alex Marquez. Karena berarti ini akan menjadi MotoGP dengan tontonan yang sama dari minggu per minggu. Namun, ada yang mengatakan mereka begitu karena sentimen dikarenakan Marc Marquez yang memenangkan balapan. Mungkin kedua sisi itu bisa didiskusikan semalaman tentang menarik atau tak menarik sebuah MotoGP jika yang menang itu saja dan tanpa perlawanan dari tim lain. Tapi di samping itu, ada hal-hal yang krusial di dalam Ducati sendiri. Karena Pecco dirasa kepemimpinannya di Ducati semakin hari semakin melemah. Dan bahkan hingga dibahas bahwa ini sampai menyangkut soal psikologi atau mental. Dan Morbidelli yang bertahun-tahun tanpa podium, baru kembali sekali ke podium, langsung mendapatkan kata-kata bajingan. Ada apa di Ducati sebenarnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pertama-tama, Gigi D'Aligna, bos besar Ducati Corse, tersenyum lebar karena capaian di 2 balapan awal membuat momen bersejarah di Ducati. Namun, digambarkan ada kerikil yang masuk ke sepatu kulitnya. Gigi D'Aligna, manajer umum Ducati Corse, bergembira setelah Grand Prix kedua musim 2025 dengan 5 Ducati di 5 posisi teratas dalam balapan, diikuti oleh Honda yang tak terduga dari Johann Zarco. Merek Italia itu terus mendominasi kejuaraan MotoGP. Namun, di balik kesuksesan kolektif ini, D'Aligna juga mengungkapkan kesedihan tertentu mengenai situasi Pecco Bagnaia yang sedang berjuang untuk menemukan level terbaiknya. D'Aligna memuji penampilan mengesankan Ducati di Argentina, yang membuat mereka meraih kemenangan Grand Prix ke-19 berturut-turut dan hat-trick sprint ke-10 berturut-turut. Kita tidak akan pernah terbiasa dengannya, dan kita tidak akan menginginkannya. Ini terlalu bagus. Itu pertanda kelas, terutama dari Marc Marquez, yang mengulangi kesuksesannya di Thailand dengan mendominasi seluruh akhir pekan. Marc Marquez menguasai posisi terdepan, sprint race, dan balapan, dan juga putaran tercepat. Bakatnya luar biasa, dan manajemen balapnya hebat. D'Aligna memuji kepercayaan diri dan ketenangan Marc Marquez yang tampak sangat selaras dengan Desmos edisi GP25. Dia menunjukkan ketenangan dan konstan di dalam maupun di luar lintasan. Dan ini tercermin dalam penampilannya. Ini adalah kemenangan yang ke-90 di MotoGP. Tetapi, dia mengendarainya seolah-olah ini adalah kemenangan pertamanya. Namun, D'Aligna tidak menyembunyikan kekhawatirannya tentang juara dunia 2 kali Pecco Bagnaia yang sedang berjuang untuk mendapatkan kembali feel-nya dengan motornya. Itu membuatku sangat sedih. Saya tidak akan puas sampai kita memberinya kesempatan untuk menunjukkan potensinya sesungguhnya. Kami bekerja tanpa lelah untuk ini, dan langkah-langkah yang memuaskan telah diambil akhir pekan ini. Tetapi masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Pecco tidak bisa dan seharusnya tidak bekerja keras untuk hanya mendapatkan posisi tempat ketiga. Meski Ducati sangat mendominasi, Gigi D'Aligna tetap fokus pada tantangan di depan, terutama dalam membantu Pecco kembali ke performa terbaiknya. Kemudian Davide Tardozzi, bos besar Ducati Lenovo, mengutarakan pendapatnya di Sky setelah Grand Prix Argentina. Kami sedang memikirkan cara mengembalikan Pecco ke tempat yang semestinya. Dia benar-benar harus berjuang untuk kemenangannya lagi. Karena dia tidak memiliki perasaan yang sama seperti di akhir musim lalu. Ada sesuatu yang luput dari perhatian kita. Manajer Ducati menjelaskan bahwa kesulitan Bagnaia terutama bersifat teknis. Kami mungkin tidak berhasil mengadaptasi sepeda ke Pecco. Dia kurang punya feeling di front end. Dia tidak bisa menyerang dan memasuki tikungan dengan kecepatan penuh. Kita perlu menemukan keseimbangan yang tepat untuk mengembalikan kepercayaannya. Sepedanya sangat-sangat mirip dengan tahun lalu, tetapi tidak sama. Ada sesuatu yang berbeda, dan kita perlu membantunya. Tardozzi menegaskan bahwa tantangan Bagnaia bersifat teknis, bukan psikologis. Pecco percaya diri dengan kemampuannya. Kami tenang, masih ada 40 balapan tersisa di musim ini. Kami punya waktu untuk kembali bersaing dengan Marc Marquez dan pembalap Ducati lainnya. Meski menghadapi kesulitan saat ini, Tardozzi tetap optimis.
Saya senang melihat para pemain dalam kondisi bagus. Dengan musim yang masih panjang, Ducati dan Pecco Bagnaia memiliki kesempatan untuk kembali ke puncak. Namun, dari seorang manajer MotoGP, Pecco mendapatkan penilaian bahwa dia tak hanya menderita teknis tapi juga mental. Dan menilai bahwa jika terus seperti ini, maka buruk untuk pertunjukan MotoGP. Pernat menilai Grand Prix Argentina. Marc Marquez telah menjadi seorang Galactico, sementara Alex Marquez seorang bintang. Mereka adalah dua bersaudara yang memonopoli MotoGP saat ini, sama seperti Ducati. Lebih jauh, manajer terkenal itu mencoba memprediksi apa yang akan terjadi. Saya pikir, jika kita terus seperti ini, kejuaraan dunia akan berubah menjadi lebih baik bagi Marquez bersaudara, dan menjadi lebih buruk bagi pertunjukan MotoGP. Dia benar-benar pulih. Dia kembali menjadi Marc Marquez seperti sebelumnya. Dia bekerja keras pada fisiknya. Dan kemudian, jika Anda menempatkannya seorang fenomena ini seperti Marc Marquez di motor terbaik, saya pikir tidak akan ada hasil lain selain ini. Jika Anda perhatikan, Marc Marquez tidak lagi terjatuh. Dia mengendarai dengan sangat bersih. Menurut pendapat saya ulangi, dia bekerja keras pada fisiknya, pada bahunya, pada kecelakaan yang dialaminya. Dan sekarang, sangat sulit untuk benar-benar mengalahkannya, atau setidaknya hampir mustahil. Lalu bagaimana dengan Pecco? Pecco jelas punya masalah. Bukan hanya masalah teknis, itu juga bukan karena motor. Karena motor Pecco dan Marc Marquez identik. Dia mungkin lebih profesional dan mengendarai dengan performa terbaiknya saat motornya 100% sempurna. Tetapi, harus dikatakan bahwa dia banyak kesulitan dalam hal ini, yang diartikan dari sisi psikologi dibandingkan dengan rekan setimnya. Di tim lain, yang lain tidak terlalu kesulitan di sisi psikologi, karena mereka bukan rekan setim Marc Marquez. Jadi, mereka merasakannya dari luar. Pecco ada di pit, dan mungkin melihat perbedaan sikapnya, dan menurut saya, 60% dari perbedaan ini adalah masalah mental. Mari kita tunggu di Austin, meskipun itu kandang dari Marc Marquez. Pernat juga dengan jelas memperhitungkan bahwa tidak akan mudah bagi Ducati untuk mengelola situasi ini dari Tardosi hingga Gigi Dall'Igna. Pecco merasa seperti nomor 1 di kotak Ducati, dan dia benar. Dia melihat keunggulan ini terkikis hari demi hari, dan saya harap dia benar-benar memiliki kesempatan setidaknya menjadi nomor 2, karena dia sangat kuat. Dia telah memenangkan 2 kejuaraan dunia MotoGP, dan itu bukan kebetulan. Meskipun saat ini mungkin situasinya tersulit dalam karirnya, ini baru awal kejuaraan. Masih ada 40 balapan lagi. Come on Pecco, kata Carlo Pernat. Sedangkan dari sisi garasi Ducati yang lain, Ramon Forcada menilai bahwa Morbidelli adalah seorang pria yang terlalu bajingan untuk menjadi seorang pembalap. Posisi ketiga di podium diperuntukkan bagi Franco Morbidelli di GP Argentina yang menyalip Bagnaia. Morbidelli adalah orang yang terus terang saja terlalu menyebalkan untuk menjadi seorang pembalap. Saat mengendarai motor, dia adalah orang yang persisten. Namun, dia adalah orang yang pendiam. Misalnya ketika dia cedera, dia akan menyembunyikan cederanya. Dia tidak ingin orang berpikir bahwa jika dia mengatakan dia cedera, itu karena dia akan mencari alasan atas performanya. Dan juga dalam kemenangan kemarin, itu menjadi momen yang emosional. Direktur Pertamina VR46 Alessio Salucci mengakui dia emosional setelah Franco Morbidelli mengamankan podium pertamanya untuk tim di MotoGP. Saya sangat senang untuk Frankie karena musim lalu dia tidak begitu baik dalam karirnya. Ketika kami memutuskan untuk merekrut Frankie, kami berpikir sejenak dan berkata, ya, karena bagi kami, Morbidelli adalah pembalap yang sangat bagus, pria yang sangat baik. Kami ingin mengembalikan Franco ke puncak. Hari ini adalah hari yang istimewa. Tim kami, VR46, dan baginya. Ini bukan akhir pekan yang mudah. Kemarin dia sakit. Tapi bagaimanapun, dia finish ketiga dan bagi saya, mungkin saja dia bisa menjalani musim yang sangat baik tahun ini. Franco seperti keluarga di sini, dan saya sangat senang. Saya sedikit emosional karena saya telah memimpikan hari ini selama 6 bulan terakhir. Frankie sudah bersama kami di VR46 sejak 2014. Tapi dia tidak pernah membalap untuk tim kami. Dan saya berkata kepada Vale, saya ingin Morbidelli karena saya percaya dia akan kembali podium. Dan itu terjadi.
Ketika kami merekrutnya, banyak orang di Instagram berkata, kenapa memilih Morbidelli? Morbidelli sudah tamat. Hari ini, dia menunjukkan bahwa Morbidelli belum selesai. Dia adalah salah satu pembalap terbaik di dunia. Dan ini baru permulaan karena setiap sesi dia semakin membaik. Tim kami juga bekerja dengan sangat baik. Karena hanya Morbidelli dan Dijia yang memilih ban lunak. Kami berkata kepada mereka, apa kalian yakin? Dan mereka menjawab, kami yakin. Dan kemudian, itu membuahkan hasil yang baik. Morbidelli adalah satu-satunya pembalap Ducati yang saat ini tidak memiliki kontrak untuk tahun 2026. Dan hal tersebut menjadi jawaban sempurna untuk rumor bahwa Pedro Acosta mungkin akan bersaing untuk mendapatkan kursi di VR46 pada tahun 2026. Karena bisik-bisik nih, Acosta mulai muak karena dia selalu dibandingkan dengan Marc Marquez, namun dia tidak menggunakan senjata yang sama. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.